Kelewatan ya? Oh sorry, ini kunci gue. Udah kalian mau masuk menjadi manusia? Hai, saya Yang Alexander. Dan saya... Kami menghadirkan orang-orang yang memiliki cerita hidup serta masalah yang berbeda untuk berbagi perspektif, supaya kita bisa belajar dari perbedaan sudut pandang dan juga menyampaikan pesan sederhana. Kita tidak pernah sendirian. Oke, nama gua Ando Vida Lopez, nama lengkap gua Azevedo Ando Viresca Adikarada Lopez. Umur 26 tahun, aktivitas sekarang berkarya di dunia entertainment. Gue setengah Manado, setengah Flores. Kenapa nama gue ada Lopez di akhir? Karena bokap gue Flores, ibu gue Manado. Tapi lahir di Jakarta. Jadi waktu itu, gue tuh dari kecil punya impian menjadi musisi, penyanyi. Jadi impian gue. Jadi I always had the dream to become a singer. Nah, waktu itu tahun 2011, karena ibu gue seorang diplomat, gue tinggal di India. Jadi gue sekolah internasional di India. Keluarga gue tidak ada yang ada di dunia entertainment. Gue punya mimpi, tapi gue nggak tahu menyalurkannya lewat mana. Pada zaman itu ada sebuah website yang namanya YouTube. Di tahun 2011, YouTube tuh nggak kayak sekarang, dimana semua orang mamer rumah dan mobil. Di tahun 2011 itu cuma ada cat videos, video-video nyanyi nggak jelas. Kayak it was a very different YouTube. Ada kayak Britney, no Britney, don't make fun of Britney. Kan hanya YouTuber lama yang tahu video-video kayak gitu. Nah tiba-tiba gue bikin video nyanyi, gue upload. Jadi gue upload video gue nyanyi di YouTube, yaitu Imagine by John Lennon dengan nama Skinny Indonesian 24. Kenapa? Gue satu-satunya orang Indonesia yang di sekolah internasional gue di India. Skinny karena dulu gue 42 kg, sangat-sangat kurus. 24 karena rest in peace Kobe Bryant. Jadi nama Skinny Indonesian 24 tuh gak ada filosofi sama sekali. Cuman anak umur 17 tahun yang punya mimpi untuk nyanyi, yang kebetulan upload ke YouTube. Dan waktu itu responnya sih ya sangat buruk ya. Jadi gue diketawain, dikata-katain kayak apaan sih ini lu gak jelas. Terus yang nonton cuma 300 orang, tapi dari 300 orang 150 orang benci sama suara gue. Tapi biasa, gue tuh orangnya sangat percaya diri. Jadi gue kayak ini, oh semua orang salah. Gue akan tetap upload video-video nyanyi di YouTube. Jadi gue upload terus nih 10 video nyanyi. Dengan semangatnya, dengan PD-nya. Gue nyanyi terus, responnya masih buruk. Tapi gue bertekad terus, enggak. Gue mau jadi penyanyi. Ya udah, tetap aja gue dibenci, di hate, whatever. Intinya gue tuh di SMA Kasih di India, gue balik masuk UI. Gue keterima di UI. Gue keterima di FAUI di tahun 2012. Nah, kalau anak-anak UI pasti tahu dulu gue nggak tahu sekarang ada, soalnya sekarang ada namanya OKK. Dulu ada tugas bikin video apa aja terserah. Waktu itu gue bikin video yang judulnya 10 tips sukses masuk UI. Tidak ada persyaratan untuk upload di YouTube. Kebetulan gue ada channel yang isinya video-video gue nyanyi doang. Terus gue kayak, yaudah kenapa gue nggak upload video ini yang gue bikin bersama teman-teman gue ke channel YouTube gue. Gue upload dan gue masih inget itu video dapat sekitar 5.000 views dalam 4 minggu. Which is sekarang kayak 5.000 views dalam 4 minggu itu nothing. Dan tiba-tiba komentar yang tadi yang ngata-ngatain suara gue, suruh gue mati, tiba-tiba kayak wow ini kok oke. Kayak Dov lu mendingan bikin sketsa aja kayak gini. Dov lu mendingan bikin kayak gini aja. Terus gue kayak loh, kok tiba-tiba orang yang tadi benci gue nyanyi suka dengan video 10 tips sukses gue masuk UI ini. Ini awal-awal 2012. Anyway, fast forward ke ospek angkatan. Ospek fakultas dan jurusan. Karena gue FAUI, gue waktu itu ospek PMH. Ya kan kalau PMH kan waktu itu. PMH. Lucunya gue itu karena gue dulu sekolah internasional, gue tuh selalu dianggap pergaulan gue, apalagi pergaulan gue dengan cewek itu bebas. Bukan bebas dengan maksud ngewe kanan kiri, bukan. Maksud gue pergaulan bebas adalah ketika lu ketemu dengan lawan jenis, lu kayak, hey, how are you, what's up, hey, my name is Andovi. Gue peluk cewek, gue kenalan. Nah, di angkatan gue, temen-temen gue, angkatan gue anggap ini siapa sih? Cowok namanya Da Lopez dari India.
ketemu cewek, sosok pelukan, sosok gini. Nah, gue tuh dikatain mulu dasar modus. Dasar lu modus, apaan sih ini cowok internasional India nih sok sih ini modus. Jadi setelah gue dikatain modus, gue pulang, gue curhat ke kakak gue. Kakak gue waktu itu semester 7, Fisika Nuklir UI. Gue curhat, dia bilang, Andovi ini bukan budaya Indonesia. You can't go to girls and say like, hey what's up, how are you, peluk-pelukan cewek. Is this bukan budaya Indonesia. Gue sebel, gue resah, gue curhat. Dan pada tanggal September 6, gue lupa, pokoknya di pertengahan 2012, gue bikin video yang judulnya Modus. Dimana gue curhat tentang modus, dan gue bikin sketsa-sketsa. Videonya masih ada sampai sekarang, silahkan nonton. Tiba-tiba video itu, it was my first video that people actually watched on a scale that I did not understand. Waktu itu sekitar 10.000 orang nonton dalam seminggu. Dalam 2 minggu. Gue lupa angkanya persis. Di zaman itu, 10.000 views dalam 2 minggu itu sesuatu. Dan bukan cuma itu. Di zaman itu, nggak ada orang bikin video di YouTube untuk konten. Tiba-tiba, for some reason or another, the video just spread. Hampir semua anak-anak UI pas zaman itu nonton. Kayak ini siapa anak dari India, namanya Dalopez, ngomong setengah Inggris, setengah Indonesia. Bikin video di YouTube ngomongin soal modus. Ngomong langsung ke kamera, bikin sketsa. Banyak yang juga salah paham loh soal modus. Modus sebenarnya modus pada dasarnya itu bukan sketsa komedi. Modus itu gue bener-bener curhat. If you watch the videonya, gue ngomong di awal-awal kayak, so I just came back from India. And kenapa gue dianggap modus? Itu sebenarnya gue curhat. Tapi gue pakai sketsa untuk menggambarkan keresahan gue. Tapi entah kenapa orang anggap itu video komedi. Padahal gue lagi mensatirkan, gue lagi mempertanyakan hubungan cowok dan cewek Indonesia yang dianggap modus. Long story short dari video itu, tiba-tiba video modus itu viral di zaman itu, walaupun viewsnya nggak sebanyak sekarang. Maksudnya di zaman itu, gue sadar kayak, oh this can be something. This can be something. Zaman itu tidak ada duit di YouTube. There was no video di YouTube. There was no money on YouTube at all. So I kept on making content because I was like, yo, this is my passion. Ini sembari gue kuliah di FH, sembari gue bikin konten. Di momen dimana gue sadar untuk menjawab pertanyaan lu akhirnya, kenapa bisa masuk dunia entertainment, adalah ketika gue waktu itu, zaman dulu YouTube ada messaging. Sekarang kan ada message di YouTube. Dulu tuh ada direct message di YouTube. Gue di message directly sama Raditya Dika. Radit itu nge-DM gue, nge-message gue, suruh gue ketemu di Citos. Gue masih ingat di Caribbean Coffee. Untuk jadi salah satu bagian tim nulis untuk Malam Minggu Miko. Jadi Modus itu keluar sebelum Malam Minggu Miko season 1. Jadi Modus keluar duluan, abis itu baru Malam Minggu Miko season 1. Abis itu Radit mau bikin Malam Minggu Miko season 2. Gua diajak sama kakak gua untuk ketemu di Citos. Pas gue kesana ada Radit, manajernya, ada Mas Anca, kalau nggak salah, iya ada Mas Anca. Kita ngobrol. Pas kita ngobrol, dia ngomong, Radit ngomong, Dov, mau nggak jadi salah satu tim penulis di Malam Minggu Miko 2? Gue kaget, gue kayak, gue nggak pernah nulis seumur hidup gue. Sketsa gue nggak nulis. Ya gue tulis dasarnya, abis itu gue bikin video aja. Tapi Radit bilang nggak apa-apa, gue ngajarin. Gue ajarin how you make a proper script dengan strukturnya ada. Dari situ, tiba-tiba gue ngomong iya, Kajo ngomong iya. Jadi banyak yang nggak tahu kalau gue sama Kajo adalah bagian tim penulis Malam Minggu Miko 2. Jadi ada dari beberapa episode Malam Minggu Miko season 2, gue sama Kajo adalah penulis dengan Raditya Dika, dengan bimbingan Radit. Tiba-tiba di akhir meeting, entah kenapa, Radit ngomong sama gue, Andovi, lu mau nggak gantiin Rian Adriandi? Rian Adriandi adalah juara 1 stand up comedy Indonesia season 1. Yang dulu main di Malam Minggu season 1, Malam Minggu Miko season 1. Mau gak gantiin dia jadi Malam Minggu Miko season 2. Gue kaget karena kayak gue sama sekali gak di dunia entertainment. Gue masuk FH UI tadinya mau jadi lawyer. Gue kira gue mau jadi lawyer karena gue suka ngomong. Tiba-tiba, wow, this was back in 2013. I can get paid doing what I love. This is something completely new. Karena zaman dulu ingat nggak ada AdSense, nggak ada orang makan jembut untuk views, nggak ada. Jadi gue terima, gue masuk Malam Minggu season 2 sambil bikin video-video di Skinny is 24.
And I was like, whoa, this is it. This is my passion. I found my passion. My passion is to entertain with a message. Di medium apapun. Di YouTube, di whatever, talk show, film, whatever, that's my passion. Fast forward ke 2015, awal, Google San Bruno. Jadi dulu Google tuh nggak ada kantor di Indonesia, nggak ada. Telepon gua, hubungin gua sama Kak Jo langsung. Mau nggak Skinny Indonesian 24 menjadi salah satu or even the first YouTuber Indonesia yang bisa di AdSense dan terima duit? So kita kayak, what? You can make money out of this? Iya. Jadi gua sama Kak Jo, Skinny Indonesian 24 adalah salah satu YouTuber pertama yang mungkin bisa dibilang pertama yang dibikin AdSense, yang terima duit dari YouTube. So it was hard. Gue masih ingat kayak ada salah satu senior gue di maba, gue gak akan sebut namanya. Dia dan teman-temannya datengin gue intinya lah. Dia ngomong kayak intinya dia ngomong, nih gue bahasa sopannya, berapa ratus ribu anak mau masuk FAUI dan lu ngapain bikin video-video nggak jelas di YouTube? Emang ini mau kemana? Fast forward 6 tahun kemudian, siapa sih nggak YouTuber di Indonesia? Back then, what we did was a huge risk. Makanya sekarang orang ngerti karena the industry has grown. Sekarang if you tell your parents or whatever, I want to become a creator, Instagram, YouTube, whatever, Bigo Live, gue gak peduli. Whatever you wanna, there's already a business. Orang tahu, oh you can live with this. Zaman dulu, uang dari mana bro? There was no structure, there was no infrastructure to this entertainment industry. Jadi, to answer your question, it was really hard. Sampai sekarang pun orang nanya, emang, oke, sekarang lu mau kemana? Abis ini mau ngapain? Jadi, in every stage of life, in whatever you do, people will doubt you no matter what. Okay? That is the reality of life. Jangankan di YouTube, in whatever profession you want to take in life, people will always doubt you. Dan pesan dari gue adalah, tunjukin aja, buktiin aja kalau mereka salah. It was really hard untuk ngebalance antara hidup gue sebagai gue harus lulus kuliah dan gue harus menjalani entertainment. I don't think people realize how hard it was, apalagi back in the day. People think what we do is just nyalain kamera, hahihu heheho, selesai. Mereka nggak tahu kalau kita penulis, kita yang ngedirect, kita yang main, kita yang post production, kita yang promo, kita yang pre-production, kita yang what. People don't understand what we do is actually hard. Kayak it takes time, okay? Tapi ada sebuah miskonsepsi kalau what we do is instantaneous. Nyalain kamera jadi upload, kita kenal. Sama sekali nggak kayak gitu. Dan gue yakin orang-orang di belakang menjadi manusia juga tahu nggak segampang itu. Jadi in the beginning was hard, but I had a good support system. Temen-temen gue dukung gue aja. Walaupun kadang-kadang beberapa dari mereka juga brengsek juga. Tapi kayak they support me. Kayak bikin video yuk, bikin video bareng-bareng yuk. I had help. Untungnya gue ada teman-teman gue yang membantu gue. Kak Jo yang waktu itu masuk dari video modus juga. Ayo let's make videos. Ayo. Asal kayak the videos that we made us happy. As long as I felt that ini video yang gue buat adalah yang membuat gue bahagia, ya so what? I will keep on making these videos. Tapi it was hard. Gue masih ingat zaman-zaman dulu gue nggak kuliah tapi kayak skip beberapa kelas. Ada momen di hidup gue where I was making enough money, di mana gue di semester 6 gue kayak ngapain gue kuliah lagi. Ada. Tapi nyokap gue ngomong kayak, you have no idea how important pendidikan is. Andovi, mama cuma minta, mama nggak peduli kamu lulus tepat waktu di UI atau enggak. Mama nggak peduli, yang penting lulus aja. Dan gue sadar kayak, I have a big influence with people younger than me, look up to me. Gimana mereka bakal lihat? Ya, Kak Dovi masuk di entertainment langsung drop out of kuliah. It's a bad example. Tanpa menyebut nama, banyak teman-teman gue di industri gue yang gak lulus kuliah loh. Gak menyelesaikan karena mereka sadar ini susah. It's very hard to do by the time. Ini gue bukti nyata gue lulus. Walaupun tidak lulus tepat waktu dari UI ya. Ya, tapi gak apa-apa. Bukan lulus tepat waktu, tapi lulus pada waktu yang tepat. Itu always my message. Jadi ya, it was hard. In the beginning, it was really hard. Sampai sekarang pun sekarang pun gue lagi on a break. Gue lagi on a break karena
beberapa hal pribadi dalam hidup gue. Sama professionally gue lagi bikin film bucin. Tapi besides that, kayak gue mulai 2011 ya, berarti sekarang udah hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun gue di YouTube. It's draining. Mentally, physically, it's very draining. And there was a point dimana gue kayak, screw this, I don't need to do this anymore. Right? Tapi always find a reason why you want to do it. Okay? Gue jujur aja, kalau lu mau mulai YouTube, Instagram, apapun ini, untuk cari views dan subscribers, percaya sama gue, 3 tahun lagi lu akan quit. 4 tahun lagi lu akan mentally breakdown, karena views and subscribers will go up and down, up and down, up and down. Tapi you always have to find a reason why. Right? Kalau menjadi manusia, visi misinya adalah untuk menceritakan cerita yang wajib diceritakan. Visi misi Skinny 24 adalah untuk entertain with a message. Ketika kita bikin Prabowo versus Jokowi, there's a message in that. There's something that we want to tell. We have a much deeper sense of why we do something. Jangankan di YouTube, tapi in your life, if what you do, you don't have a good foundation of why you do it, lu pasti akan burn out. Lu pasti akan capek dalam hidup lu. Jadi itu menurut gua yang harus orang-orang belajar adalah find your why. Find the reason why you do something. Bokap gua meninggal tidak dengan gua di sebelah. I wasn't there by his side when he passed away. And I really wish, karena the night, jadi gini, bokap gue meninggal 29 Juni. I saw him the night before. So I saw him the last night. Jadi gue benar-benar orang yang ketemu dia malam sebelumnya. Gue lagi, this is hard. Gue lagi team meeting. Dan di team meeting itu bersama manager, tim Skinny, whatever, tim Developers Entertainment. Gue ngomong, guys, gue mau fokus. Ke kesehatan keluarga gue, ke kesehatan bokap gue. Jadi gue akan mengurangi kerjaan gue. Dan gue mau fokus ke bokap gue. Setelah dari Epicentrum, gue nyetir pulang. Jadi Epicentrum gue ngomong, Andovi mau ke Depok, bokap gue di Depok. Bener-bener OTW ketemu bokap gue. Dapat kabar dari kakak gue, yang paling tua. Bokap gue meninggal. Kayak that's what happened the last days. Yeah, it's very ironic lah. Keluarga ada, makna keluarga bagi gue ada yang sebelum bokap meninggal, setelah bokap meninggal. Sebelum bokap meninggal, keluarga is what we all think about keluarga. It's a family where we love each other, there's a bond, whatever. Setelah bokap gue meninggal, makna keluarga adalah lebih buat gue adalah untuk meneruskan nama dan cerita dan jiwa dari orang-orang yang ada di keluarga lu. Jadi ketika bokap gue meninggal, bokap gue tuh Timotius Polikarpus Tekadas Lopez. Salah satu orang paling idealis di dunia. Kalian Google aja sendiri. My dad was an activist, melawan Soeharto di zaman-zaman dulu. Dipenjara karena melawan Soeharto. Dia adalah ketua BEM Atma Jaya bersama dengan ketua BEM UI zaman dulu, Hariban Siregar, melawan Soeharto di Malari tahun 1974. Ini semua ada di buku sejarah Indonesia. Tapi karena bokap gue aktivis dan idealis, dia tidak mendapatkan uang yang seharusnya dia mendapatkan. Setelah bokap gue meninggal, gue sadar kayak, gue anak yang punya platform. Ya kita punya voice, we have influence. Gue mau meneruskan apa idealisme bokap gue jalankan. Tapi dalam segi yang beda, my father fought for equality back in the day. Karena zaman Orde Baru zaman dulu kalian semua tau lah. Gue akan meneruskan dengan fight for equality in entertainment, in the people in Indonesia, dimana ya gue akan meneruskan dengan cara gue sendiri. Gue akan idealis dengan cara gue sendiri. Tapi kenapa gue idealis? Karena gue partly untuk meneruskan semangat nama Da Lopez dari bokap gue. The long-term effect is, I hope that YouTube gini. Gua ngomong ini bukan I ngomong behind the back. Ini gue berani ngomong. Gue udah ketemu gue sama Kak Jo udah ketemu semua petinggi YouTube. Semua.
Oke? Kita udah ngomong sama mereka straight to the face. YouTube is going the wrong way. Okay, I understand that YouTube is a business. I understand YouTube is there to make money. We get the whole. Listen, kita nggak orang bego. We understand. Okay, but remember, with great power comes great responsibility. Please remember the effect that YouTube has, or social media has, for the future generations. Oke, ngomongin soal film bucin. Ini sebenarnya masuk ke filosofi jangka panjang gue. Kata bucin itu terasal dari video dipopularisasikan oleh gue sama Kajo tanggal 7 Juli tahun 2015 di channel Skinny 24. Bucin itu kita buat karena zaman dulu Kajo itu dengan mantannya dulu itu sangat bucin. It was an internal joke. Jadi kita kan ngomong Kajo lu bucin banget sih. Lu bucin anjing, lu bucin. Lucu, kita bikin video tahun 2015. Oke. Sekarang kan jadi film di tahun 2020. Lihat nggak perjalanannya? Dari sebuah kata yang kita bikin tahun 2015, bukan bikin ya, popularisasikan dari 2015. Bisa jadi film tahun 2020. Itu butuh proses. It was not instantaneous. Oke? Gue yakin nggak akan ada film 5 tahun lagi tentang film Mame Saldo ATM, nggak akan ada. Kalau ada, yaudah, berarti gue salah. So, dan jangka panjang was from something gini. Kita udah ngomong sama orang Google. Gini, gua sama Kajo nggak bisa membuktikan kalau kita orang pertama yang bikin kata-kata bucin. Nggak bisa, it's impossible. Tapi, secara jejak digital, kita ada buktinya. Gue udah ngomong sama orang Google langsung. Orang Google. Tolong search, kan Google kan ada so much database. Ini Google dunia ya. Pernah nggak? Jadi gini, tahun 2019, Google itu, bucin itu menjadi kata nomor 4 paling trending se-Indonesia. Tahun 2019. Gue tanya orang Google, kapan sih bucin di search di Google mulai-mulainya? Orang Google jawab, di akhir 2017. Dan di awal 2018, itu baru orang-orang mulai search bucin. Berarti sebelum itu nggak ada kata-kata bucin pun nggak pernah di search di Google. Ini Google dunia loh. You know how many people use Google? Dan kita udah upload video itu di tahun 2015. Kita ada jejak bukti digital. Kita nggak mungkin bisa membuktikan kata dari mana secara manusiawi, nggak mungkin, right? Karena ada orang misalnya, gue pernah ngomong bucin kok tahun 2001, ya of course. Tapi di digital kita bisa membuktikan itu. Intinya dari keresahan bucin itu bisa menjadi sebuah cerita. Lu bayangin loh, bisa menjadi sebuah cerita layar lebar. Ingat, jangan menyepelekan karya kalian yang kalian buat di YouTube. Bisa jadi sebuah karya yang kalian bikin di YouTube sekarang menjadi film layar lebar 5 tahun kemudian. You never know. Right? That's the whole thing about life. You never know. Bucin ini kan datang dari keresahan. Keresahan gue kenapa orang Indonesia tuh selalu bucin. Kenapa? Either lu bucin, atau lu dibucinin, atau lu jadi korban bucin. Contoh, pasti ada orang yang jomblo jadi korban temen kalian yang pacaran. Ya lu korban bucin. Lu korban kebucinan temen lu. Padahal lu gak sama sekali gak pacaran. Again, so gue tanpa spoiler apa-apa, film bucin itu beda. Gue tahu kalian pasti ada ekspektasi di kepala kalian, bucin, kata-kata bucin apa sih? Just watch the movie guys. Permintaan gue cuma satu. Ekspektasi apapun kalian punya tentang kata bucin, sesuaikah dengan ekspektasi kalian? Itu aja. Kalau sesuai, silakan tweet about it. Ada asal sampah, terserah. Gue gak peduli. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi kalian, jadi nanti. Disutradarai oleh Chandra Leo, ditulis oleh kakak gue, Kajo. Kajo juga produser. Jadi gini, gue tuh selalu, gue benci banget YouTuber yang, YouTuber paling cuma diangkat sama PH untuk pakai angka mereka untuk ngejual film. Kita terlibat dari pre-production sampai post-production, kita terlibat dari semuanya. Anggapan bahwa YouTuber cuma dipakai untuk ngejual film. Emang kita nggak nulis? Emang kita nggak direct? Emang kita nggak terlibat pre-production, post-production, promosi? Kayak selalu kita tuh selalu dianggap sampah. Ya udah nggak apa-apa, that's life. Mau diapain lagi? Itulah hidup. Definisi menjadi manusia adalah to fulfill your own humanity to your maximal potential. I don't know if that makes sense or not.
Tapi kayak semua orang tuh punya potensi diri mereka masing-masing yang akan beda dengan orang lain. Cobalah menjadi manusia yang terbaik menurut versi lu sendiri. Halo, saya Vini dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar terus tahu update video kita yang terbaru. Terima kasih.